Selamat pagi Savaner. Hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya, yaitu Bapak Tony. Terima kasih Pak Tony udah datang ke Savana. Mari Pak, bisa sambil diminum kopinya pagi ini. Gini ya, enak ngopi dulu. Apalagi sambil lihat pemandangan. Betul. Karena memang ini apa ini Gunung Arjuna Pak. Kebetulan di Savana ini sendiri kita dikelilingin ada beberapa gunung Arjuna, ada Panderman, kemudian view Kota Malang Pak. Mana ya? Iya betul. Gimana Pak Tony kabarnya pagi ini? Baik banget, alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan nih Pak tentang apa sih pentingnya tentang investasi di dunia properti sendiri menurut Pak Tony? Investasi di dunia properti menurut saya sangat-sangat penting. Yang pertama mungkin ada beberapa alasan ya yang membuat investasi properti penting banget. Yang pertama investasi properti itu bisa dilihat secara fisik. Oke. Beda sama saham, sama yang lain-lain beda. Jadi kalau ini kita kadang bisa datang untuk menikmati, oh ya rumahku dari sini gitu ya. Betul. Oke, Jadi lebih kelihatan gitu ya Pak ya? Ya. Terus kemudian di masa depan juga bisa dijual kembali. Oke. Masa depan. Jadi soalnya 5 tahun, 10 tahun lagi bisa dijual lagi. Jadi kalau menurut Bapak lebih kelihatan, berarti menurut Bapak lebih enaknya kalau untuk investasi di tanah kafling kah atau perumahan yang sudah ada bangunannya seperti itu Pak? Kalau saya sih lebih suka untuk yang sudah ada bangunan ya. Karena satu kalau kita investasi di tanah kafling, ada properti, ada bangunannya gitu ya, kita bisa sewakan lagi. Apalagi kayak di daerah Kota Batu betul ya. Juga ada untuk bisa digunakan untuk villa. Apalagi Kota Batu udah terkenal pariwisata, baik di Indonesia maupun di luar negeri udah cukup dikenal. Betul. Jadi bisa bikin passive income ya Pak ya tentunya. Passive income. Betul. Sangat memungkinkan untuk passive income. Oke. Jadi kalau menurut Bapak mending rumah jadi yang ada bangunannya ya daripada tanah kafling gitu ya Pak ya? Ya satu kalau kita udah ada bangunannya beli sekalian bangunannya ya, itu kita juga nggak perlu repot nyari kontraktor. Betul. Kemudian kita juga nggak perlu repot untuk ngedesain. Ketiga kita juga udah sekalian beli kawasan. Apalagi seperti di sini kan kawasannya udah dibentuk ya. Jadi belum lagi kita ngurusin perizinannya. Ya betul. Repot. Ya terlalu banyak kegiatan lainnya lagi. Karena kebetulan selama ini kan banyak juga nih Pak yang lebih seneng nih orang itu malah lebih mencari tanah kafling. Padahal tanah kafling itu sendiri mentah dan itu tidak bisa menjadikan passive income. Mungkin bisa menikmati kenaikan harganya tapi masih belum bisa menikmati untuk dijadikan passive income, betul ya Pak ya? Untuk di sini aja untuk di tipe yang stevia itu bisa passive income bisa sekitar 500.000 per hari itu di weekday ya. Kita belum bicara weekend. Weekend mungkin bisa jadi sekitar 600 sampai 700. Oh, per harinya ya Pak ya. Kita kalikan aja ya Pak, per bulannya aja udah dapat berapa? Belum di high season. Season kayak di Lebaran. Natal dan Tahun Baru itu lebih bisa sampai 2 kali bahkan 3 kali lipatnya. Gitu dari omset. Jadi bisa sebenarnya dari passive income itu sendiri bisa BEP ya Pak ya, bisa mengembalikan modal awal untuk membeli properti itu sendiri ya Pak sebenarnya. Itu yang kelebihan dari kita investasi di bangunan. Kontrol itu ada di tangan kita sendiri. Kontrol dalam artian gimana itu Pak? Jadi kalau kayak kita investasi di saham, itu kan kontrolnya nggak ada di kita, tapi ada di manajemen ada di manajer ya, manajer fund manager. Fund manajernya saham ya. Di fund manajernya. Kalau ini kan di tangan kita sendiri. Kita mau ngatur lagi disewain nggak hari ini? Atau kita lagi pengen mau liburan sama keluarga kita sendiri, kita bisa. Jadi bisa menikmati juga ya, bisa menikmati juga ya Pak ya tentunya kayak gitu. Mau dinaikin juga bisa, tergantung dari kayak tipe stevia. Kalau mau naikin lagi 500.000, biasanya saya sarankan untuk nambah jacuzzi, jacuzzi atau mini pool lah. Karena kan kalau ada jacuzzi atau mini pool kita bisa tambahin air hangat.
Oh, Wah, itu ya karena saya dengar di konsep savana ini sendiri jacuzzinya menggunakan air panas ya. Ya. Oke. Jadi lebih beda mungkin kalau private pool atau mungkin swimming pool kayak gitu kan airnya air dingin ya Pak ya. Jadi kebetulan kalau di savana ini menggunakan air panas untuk jacuzzinya, betul gitu ya Pak Air panas, ya? ya. Betul. Jadi air hangat ya. Jadi kita bisa nikmatin dinginnya kota Batu. Juga bisa menikmati juga sambil berendam. Mungkin ada yang suka wine. Ya, gitu ya. oke. Jadi bisa sambil nge-wine ya Pak ya. Yeah. Oke. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih, kalau mungkin tadi kita ngobrolin tentang bangunan atau tanah kaveling, sekarang kalau kita bandingin untuk untuk kita kalau mau cari properti itu sebenarnya kan banyak yang belum tahu nih Pak. Kalau kita mau cari properti itu sebenarnya baiknya yang inden kah atau yang udah ready stock Pak menurut Pak Tony Kalau sendiri? dari pengalaman saya sih ya mungkin ada beberapa kebutuhan ya. Kalau saya sih lebih suka yang inden. Oke, yang inden Karena berarti. kalau yang sudah ready itu harga udah lebih mahal. Oke, lebih mahal. Lebih mahal dan kita nggak menikmati keuntungan perkembangan kawasannya. Kan biasanya kayak kita baru beli masih lahan kosong seperti Betul, ini. betul, ya. Ini kan harganya masih harga yang belum ada kawasan. Harga pre-launch lah ya, pre-launch. Biasanya ada soft loan dulu, Oke. ada pre-launch. Betul. Nah itu harga pasti naik lagi. Oke, iya betul. Kalau kita cari yang inden, kita juga bisa menikmati juga kenaikan dari inflasi properti itu sendiri. Oh, jadi ada dua. Betul. Satu keuntungan harga dari peningkatan kawasan itu. betul. Yang kedua dari inflasi properti itu. Oke. Jadi nggak cuman kalau inflasi properti kan 10 sampai 15%. Ya, betul. Atau 20% tergantung dari zona wilayahnya. Zona wilayahnya nah, betul. itu ditambah lagi sama keuntungan kenaikan dari kawasan Kawasan, sendiri. Jadi betul. bisa lebih dari 20%, bahkan bisa sampai 50%, ratusan persen. Belum lagi kalau inden itu kan biasanya kita bisa merombak ya Pak bagian dalam, karena kan biasanya untuk selera setiap orang untuk bangunan. Itu kelebihannya ya Pak ya. Banyak kan dari keuntungan dari yang inden. Ya. Itu bisa kita rubah. Ya. Jadi mungkin yang tipe stevia 36 bisa dirubah jadi tipe 43. Oh, gitu. Jadi bisa nambah kamar juga ya Pak ya? Ya, jadi ruang tamu lebih luas, lebih luas. Jadi bisa lebih membuat nyaman lah ya, karena ini nanti kedepannya adalah properti kita, jadi mungkin disesuaikan dengan selera masing-masing pemilik ya. Ya, apalagi gitu. di sini kan semuanya pakai ini semuanya ada 2 lantai semua. Oh, 2 lantai. Ya, jadi ada balkonnya semuanya. Oke. Jadi kalau saya sih menurut Pak Tony pesan-pesannya untuk para pencari hunian nih atau pencari investor, pencari investasi maksudnya. Jadi orang yang mau berinvestasi atau mulai berinvestasi di dunia properti atau di dunia villa ya. Kalau tentunya kalau di Kota Batu ini pesan-pesannya seperti apa sih Pak? Paling cocok sebenarnya kalau investasi, paling cocok sebenarnya yang inden. Jadi bukan kita. Justru kalau menurut saya ya, memang ada beberapa kepentingan. Oke, aku ada yang pengen nyari aman gitu ya. Udah jadi, nanti belum ada yang belum jadi gitu ya. Kalau saya sih lebih prefer kalau untuk investasi rumah inden paling cocok. Oke, rumah inden ya berarti Pak ya. Rumah inden. Tadi seperti saya bilang ada 2 keuntungan dari keuntungan kenaikan kawasan itu sendiri. Kenaikan kawasan. Sama yang kedua inflasi properti. Inflasi properti. Jadi double ya Pak ya, double betul. Jadi dan double. Itu didapetin dalam 1 tahun bahkan 2 tahun keuntungannya berlipat-lipat. Oh betul. Jauh daripada kita beli rumah yang sudah jadi. Yang udah jadi, apalagi kawasan udah jadi. Kawasan udah jadi, rumah udah jadi, pasti harganya udah cuma ngikutin dari inflasi properti. Ya, jadi tidak bisa menikmati untuk kenaikan inflasinya sendiri ya Pak ya. Jadi tidak bisa menikmati untuk kenaikan propertinya sendiri. Jadi menurut Pak Tony kalau misalkan di awal proyek seperti ini, misalkan toh nanti selesainya 6 bulan itu sudah menikmati untuk kenaikan harganya ya Pak ya. Sangat menikmati. Betul. Apalagi nanti Anda sewakan. Itu untuk tipe stevia aja bisa balik modal sekitar 5 tahun. Oh, 5 tahun sudah balik modal ya Pak ya? Oke. Setelah itu tinggal menikmatinya aja ya Pak ya? Udah betul. Menikmati keuntungan
peningkatan kawasan, Ya. inflasi properti. Oke. Apalagi 5 tahun lagi udah jadi berapa? Udah berapa keuntungan Anda Ya. untuk apalagi di Kota Batu. Jangan ragu udah pokoknya betul. untuk segera investasi di The Savana. Oke, itulah tadi. Terima kasih banyak Pak Tony atas masukan-masukannya, inputnya untuk teman-teman yang mau investasi atau mulai investasi di villa ya, mulai belajar tentang investasi di dunia villa. Dan kalau boleh tahu nih harganya mulai berapa Pak kalau di The Savana sendiri? Harganya mulai start 400 juta. 400 jutaan ya Pak. Sudah 2 lantai ya itu Pak Sudah ya. 2 lantai. Dan ini lokasinya di tengah Kota Batu ya Pak ya. Oke. Deket banget sama BNS, deket banget sama Jatim Park 2, Jatim Park 2, 1. Jadi deket banget dengan kawasan wisata. Betul. Apalagi tadi saya lihat pas waktu datang ke sini ada rumah sakitnya juga ya Pak ya, dekat dengan Deket rumah banget. sakit. Ada kepentingan untuk rawat, Ya. perawatan berobat juga. Ya, jadi paling dekat dengan ada kota wisata, rumah sakit. Tentunya kalau misalkan mau untuk hunian pun juga bisa ya Pak di sini. Sangat bisa. Jadi tidak hanya untuk berinvestasi untuk diinvestasikan aja, tapi bisa untuk hunian juga ya Pak ya. Karena desainnya memang bisa hunian, Betul. bisa juga untuk Anda sewakan as a villa. Oke, seperti itulah teman-teman. Itu tadilah kalau misalkan nih buat teman-teman sendiri yang mau mulai berinvestasi di dunia properti, mungkin bisa memulainya mulai sekarang ya Pak ya. Iya, Bisa dimulai dari Justru sekarang. Karena harga pasti ini naik lagi nanti. Oh, mau naik lagi malah. Mau naik lagi. Ya. Karena nanti gate pasti udah, belum lagi jalan udah mulai terlihat nanti jelas. Betul. Pasti harganya naik Betul. terus. Oke. Jadi jangan tunda. Jangan ditunda. Segera ambil harga yang saat ini. Karena kalau Anda memang ingin berinvestasi, investasi yang paling tepat adalah di rumah inden. Oke, terima kasih Pak Tony. Oke, Pagi ini sudah menemani kita Makasih tim juga Savana. kopinya. Oh, sama-sama Pak Tony. Kopi lagi ya. Oke. Itulah tadi obrolan pagi kita sama Pak Tony tentang apa sih pentingnya investasi di dunia properti kayak gitu, dan tentang kenaikan inflasi yang ternyata memang tiap tahunnya apalagi di Kota Batu bisa sampai 20% untuk tiap tahunnya. Belum lagi kalau misalkan kenaikan properti itu sendiri ada di perumahan yang baru pre-launch seperti ini. Jadi buat teman-teman yang sudah mau mulai untuk berinvestasi di properti bisa dimulai dari sekarang.